Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Ini adalah render desain dari stasiun KRL Ultimate JIS. Stasiun ini dibilang ultimate karena memang menjadi sebuah stasiun besar dan dapat menampung banyak para penumpang kereta untuk menuju ke Jakarta International Stadium. JIS sendiri memiliki kapasitas 82.000 penonton dengan 3 tingkat tribun. Kemudian ditambah lagi ada tribun VIP dan tribun untuk disabilitas. Jadi untuk stadion sebesar ini dibutuhkan akses yang cukup banyak menuju ke dalam stadion sendiri. Di depan kita ini adalah Kampung Susun Bayam atau Kampung Bayam yang saat ini dihuni oleh pekerja dari JIS. Seperti kita ketahui, Jakarta International Stadium memiliki 2 RAM. RAM adalah jalur akses masuk ke dalam stadion. Nah, untuk rem barat itu sudah tersambung dengan koridor bis Transjakarta serta Mikrotrans. Kemudian juga dapat diakses oleh kendaraan pribadi apakah dari Jalan RE Marta Dinata atau dari arah Jalan Danau Bisma ataupun dari arah Danau Sunter Barat. Baik, tepat di bagian depan sana di tulisan Jakarta International Stadium kita melihat ada pekerjaan yang sedang dilakukan oleh beberapa alat berat seperti crane. Kemudian kita juga melihat 2 truk yang membawa paku bumi untuk dipersiapkan dalam proses pembangunan stasiun KRL Ultimate JIS. Sebenarnya bila kita perhatikan area di sekitar sini, terdapat pekerjaan lain yang juga masih berlangsung sejak cukup lama waktunya, yaitu pembangunan tol Harbor Road 2. Terdapat tiang-tiang yang sudah ada di bagian pinggir jalan, kemudian nantinya akan dipasang pier head atau bagian atas dari tiang tersebut untuk menyambungkan girder-girder beton atau baja antara sesama tiang sehingga membentuk sebuah layang. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi untuk membangun 3 akses tambahan ini, salah satunya dimaksudkan untuk mendukung dari penyelenggaraan Piala Dunia U17 pada bulan November ini di Jakarta International Stadium. Ketiga akses tersebut adalah yang pertama akses tol yang berada di sekitar Warakas. Kemudian ada akses stasiun KRL yang sedang dikerjakan dan akan kita lihat di hari ini. Lalu yang ketiga adalah akses ke halte Transjakarta yang ada di sisi Ancol serta akses lapangan parkir yang juga ada di sisi Ancol di seberang kali Ancol. Dari gambar ini kita bisa lihat stasiun Ultimate JIS berada di bagian tengah, kemudian terdapat JPO yang terhubung ke seberang kali menuju ke halte Transjakarta yang ada di sisi Ancol. Kemudian dari stasiun kita juga lihat ada JPO lagi untuk menuju ke area parkir yang ada di sisi utara dari JIS. Nah, area parkir itu juga berada di seberang kali Ancol yang kemungkinan adalah area bekas bongkaran dari kios-kios atau lapak-lapak tanaman hias di seberang kali Ancol di sisi Pademangan. Di gambar ini kita bisa lihat lebih detail lagi bahwasannya di ujung dari stasiun ada semacam jembatan. Walaupun sebenarnya posisinya tidak persis ada di sana, tapi nanti kita akan lihat secara berkala apakah sesuai atau tidak. Biasanya agak lari sedikit ya antara gambar dengan implementasi. Mungkin kondisi di lapangan ataupun juga kesiapan ataupun hal-hal lainnya terkait dengan proses pembangunan. Sebenarnya kawasan Jakarta Utara yang dilewati oleh rel kereta terdapat 2 stasiun di sekitar sini. Stasiun KRL yaitu stasiun Ancol dan juga stasiun Tanjung Priuk. Namun JIS sendiri berada di tengah-tengah di antara kedua stasiun tersebut. Untuk melihat lebih detail dari stasiun Ultimate JIS yang sedang dibangun dan juga jembatan penyeberangan orang ya. Di sini persis berada di depan tulisan dari Jakarta International Stadium. Lalu dari stasiun tersebut ada JPO yang sedang dikerjakan menuju ke arah seberang kali Ancol dan di sana kemungkinan akan ada lapangan parkir yang dapat dipergunakan oleh para penonton untuk menuju ke arah JIS. Lalu ada lagi JPO yang kita lihat dari render desain ya, menuju ke arah JIS adalah JPO ke halte Transjakarta Ancol. Nah, JPO tersebut juga menyambungkan ke arah sisi barat Ancol yang sudah ada halte Transjakartanya yang garis warna biru ini. Di sini.
Kemudian ini adalah rem barat. Lalu di JPO tersebut juga disambungkan dengan area stasiun ultimate ya, kalau kita perhatikan dari yang tadi. Lalu apakah semuanya diimplementasikan atau direalisasikan? Kita akan pantau bersama. Namun paling tidak pembukaan 3 akses tersebut yaitu akan sangat membantu para penonton dari Jakarta International Stadium dapat memilih menuju ke arah JIS melalui banyak akses. Hanya saja akses yang di sisi timur ini benar-benar belum ada. Jadinya untuk stasiun KRL bisa langsung masuk ke dalam area stadion. Nah, ini tadi akses tol ya di sekitar Warakas akan melingkari Danau Cincin terlebih dahulu melewati Jalan Danau Bisma Utara, kemudian masuk Bisma Raya serta sampai ke arah sisi barat. Ini yang sisi timur belum ada sambungan, masih ada kali serta perumahan padat penduduk. Nah, idealnya adalah seperti garis warna merah ini dari arah tol, misal seperti itu. Kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Ini adalah perlintasan kereta yang berada di sisi barat dari Jakarta International Stadium. Akses ini dapat dipergunakan bagi kendaraan dari arah RE Marta Dinata, apakah dari arah Ancol putar balik ataupun dari arah Tanjung Priok. Area ini memiliki palang pintu yang dapat dipergunakan sebagai pengaman ya dari para kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta International Stadium. Nah, akses JPO tadi yang tersambung dengan stasiun KRL Ultimate JIS yang nantinya ada di depan sana akan melewati area ini bila benar direalisasikan. Jadi dengan begitu para penumpang tidak lagi turun ke jalan untuk menuju ke Jakarta International Stadium, tapi bisa menyusuri JPO yang ada sampai ke dalam stadion. Kita sudah makin mendekati area stasiun KRL JIS yang sedang dibangun. Tampak di depan ini adalah truk yang membawa paku bumi ya. Paku bumi itu adalah bagian permulaan dari pembangunan sebuah stasiun. Dengan selesainya stasiun KRL Ultimate, maka JIS sudah memiliki akses dari sisi utara yaitu dari stasiun KRL serta JPO menuju ke arah area parkir yang disiapkan di seberang Kali Ancol untuk bagi para pengendara yang mungkin tidak mendapatkan parkir di area dalam JIS. Kemudian lagi untuk para pengguna Transjakarta yang melewati Jalan RE Marta Dinata dari arah Ancol ataupun dari arah Gunung Sahari dan tidak melewati koridor dari arah Jalan Danau Sunter Barat, maka akan turun di halte Transjakarta Ancol baru yang sedang dipersiapkan untuk tersambung ke arah Jakarta International Stadium. Pengerjaan stasiun Ultimate JIS kemungkinan akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi untuk Piala Dunia U17 stasiun mungkin belum selesai. Namun apa yang paling siap dari pantauan kita bersama adalah akses tol yang ada di Warakas, karena akses tol tersebut sudah tersedia rem off atau pintu keluarnya. Untuk pintu masuk masih dalam tahap pengerjaan. Untuk persiapan halte Transjakarta yang ada di sisi Ancol, kita tidak dapat melihatnya lebih detail karena area tersebut masih ditutup dengan panel-panel. Mudah-mudahan itu juga dapat selesai sehingga untuk pelaksanaan Piala Dunia U17 sudah memiliki 2 akses yang berbeda selain akses yang sudah ada melalui sisi barat. Untuk pembangunan JPO tentunya akan memperhatikan keselamatan dari operasional kereta yaitu KRL adalah listrik aliran atas, serta mempertimbangkan tinggi dari JPO berada di bawah dari untayan kabel udara saluran tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Satu hal lagi di sekitar sini yang penting untuk diperhatikan adalah adanya pedagang di bagian ujung
dari pagar JIS. Nah, mudah-mudahan terjadi kata sepakat antara pedagang tersebut dengan pengelola JIS agar area akses di sini menjadi lebih baik dan tertata. Selain dari akses tersebut, area depan JIS juga sedang ada pengerjaan trotoar tentunya untuk mempermudah para pejalan kaki menuju ke arah stadion. Baik, kita akan lihat dari sisi atas ya. Di sini di samping dari tol pelabuhan sedang ada pekerjaan juga di bagian bawah. Nampaknya adalah bagian dari tol Harbor Road 2. Lalu di bagian ujung kita juga melihat adanya sedikit peron ya. Nah, peron itu adalah stasiun sementara KRL. Walaupun sejauh ini kita belum lihat ada KRL berhenti di bagian sana. Nah, nanti apabila KRL ini berhenti di stasiun Ultimate JIS, maka akan masuk lewat area sisi utara dari JIS langsung menuju ke arah lantai 2 ya. Sedangkan untuk area sisi timur yang masih belum dibuka di sekitar sini, di samping kali ini masih terdapat banyak perumahan yang cukup padat. Dalam hal ini dihuni oleh warga yang menggunakan rumah-rumah baik itu semi permanen atau juga ada yang permanen. Nah, di sisi bawah dari layang tol pelabuhan yang ada, nampaknya ada pembersihan atau bagaimana ya di sana. Ini adalah rumah-rumah yang ada di sisi timur dari rem Jakarta International Stadium. Nah, tadi di garis warna merah di peta yang sempat kita tunjukkan di awal, garis tersebut berada di sekitar sini untuk akses keluar tol Warakas. Di bagian depan sana terdapat tiang-tiang atau sisi utara yang sedang dibangun untuk menjadi layang tol Harbor Road 2. Jadi tol di sini akan punya 2 jalur layang. Yang satu agak lebih tinggi yaitu Harbor Road 2 yang menyambungkan sisi ujung Tanjung Priok di sekitar terminal atau pelabuhan menuju ke arah Pluit melewati area ini. Jadi langsung memotong tanpa harus membuat model segitiga siku-siku seperti itu. Karena yang sekarang ini akan melewati area Kebon Bawang tol terlebih dahulu lalu berbelok ke arah pelabuhan atau tol di atas RE Marta Dinata di sekitar sini. Tol Harbor Road 2 sendiri memang dimaksudkan untuk menjadi alternatif kendaraan yang saat ini melalui tol pelabuhan atau Harbor Road 1 yang persis berada di bawah kita, terutama pada jam-jam padat. Maka diharapkan dengan adanya tol Harbor Road 2, load kendaraan atau beban dari tol Harbor Road 1 bisa terbagi ke tol Harbor Road 2 sehingga lebih lancar, lebih cepat sampai di tujuan, serta tentunya menjadikan efisiensi di segi waktu, di segi biaya, dan juga BBM. Lalu hal lain yang kita harapkan adalah tersambungnya rem timur dari Jakarta International Stadium ke arah tol yang ada di Warakas. Tampak di sini ada area parkir ya di dalam Jakarta International Stadium, tapi mungkin belum mencukupi untuk kapasitas 82.000 penonton. Kemudian disiapkan juga area parkir di luar dari stadion yang ada di seberang kali Ancol. Ini jalur penyeberangan keretanya. Terdapat 4 trek atau 4 rel di sekitar sini, 4 pasang rel yang dipergunakan oleh kereta yang akan lewat menuju dan dari Tanjung Priok ya. 4 jalur biasanya dipergunakan untuk double track, di mana KRL menggunakan 2 jalur, kemudian ada kereta lain yang menggunakan 2 jalur. Dari arah Tanjung Priok kita bisa juga melihat adanya kereta-kereta barang yang menggunakan tatakan seperti itu, atau kereta yang panjang tatakannya lalu ditaruh di atasnya kontainer-kontainer. Baik, di sisi sini di Jalan RE Marta Dinata kita belum melihat pembangunan yang signifikan untuk persiapan dari JPO, tapi di dalam kali kita lihat ada beberapa ponton, kemudian ekskavator dan crane yang sedang bekerja untuk memasang tiang-tiang pancang untuk menyambungkan JPO tersebut ke seberang kali. Nah, JPO yang satu lagi ada di sekitar sini ya. Mudah-mudahan nanti realisasi ke arah
halte Transjakarta Ancol yang juga ada di sebelah kali. Sedangkan area di sini akan ada lintasan layang JPO ya di atas dari kereta. Menyeberang ke arah depan sana menuju ke arah kiri yaitu ke stasiun KRL Ultimate JIS serta menuju ke arah kanan ke arah halte Transjakarta yang sudah ada. Baik, kita berada di sisi utara dari JIS melewati Jalan RE Marta Dinata dari arah Ancol menuju ke arah Pademangan. Nah, ini kita lihat jalannya agak sedikit aneh ya. Di bagian tiang-tiang atau pilar-pilar dari jalan tol layang pelabuhan menuju ke arah Tanjung Priok ada semacam permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jalan yang ada di sisi lajur yang ada di sisi kiri kita. Nah, area yang di kanan sini inilah area yang sedang dibangun untuk menjadi mungkin ya ini tempat parkir karena kita lihat di sini mulai ditutup dan ada pekerjaan pemasangan tiang pancang di dalam kali serta di sisi seberangnya. Tentunya ini akan menambah area parkir dari Jakarta International Stadium dan membuat akses JIS menjadi lebih baik. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Ondroid Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Ondroid Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.